Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan salah satu video dari salah satu habaib ya, yang dikomentari oleh salah satu ustadz dari Palembang, nggak keliru, yaitu Ustadz Suparman Abdul Karim. Seperti apa videonya kita saksikan, kemudian nanti kita akan berikan reaction ya. Kita saksikan dulu videonya. Ini ajaran siapa? Nyon sewu kula rodok nyerempet sekedik niki. Seandainya toh Habib itu bukan turunan Nabi Muhammad, mereka muslim, mereka beriman pada Allah, mereka mengikuti Nabi Muhammad, haram Anda memusuhi mereka. Hari ini sebetulnya saya tidak sepakat dengan diksi membenci. Yang paling tepat itu adalah saling menasihati atau saling berdiskusi, karena memang kita sebagai hamba Allah tidak boleh saling membenci. Tapi pada kenyataannya justru sebaliknya, kita sebagai santri umat ini malah seolah-olah hendak dijauhkan dari kiai. Buktinya apa? Misalnya ada pernyataan belajar dengan satu habib bodoh itu lebih baik daripada belajar dengan 70 kiai. Kan gak masuk akal ini Pak. Belajar kali habib bodoh. Kalau bodoh apanya yang mau dipelajari ya Pak ya? Itu makanya gak masuk akal kan? Nek goblok apanya yang mau diambil kalau goblok? Ini nggak masuk akal, tapi ini indikasi kalau kita ingin dijauhkan dari kiai. Kemudian yang berikutnya, satu habib gila, tak ulang. Ini kan di medsos banyak soalnya. Kaki habib gila ahli maksiat itu lebih mulia daripada kepala kiai yang mengamalkan ilmu. Ini kalau kata orang Lampung mapas Pak. Bisa-bisaan. Terus, jenengan mungkin pernah dengar, saya sering dengar juga, nggak perlu manakiban. Ini omongan cangkem mereka loh Pak. Kalau kita melihat di dalam video tersebut ya, menurut saya sangat tidak setuju atau sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Suparman Abdul Karim, bahwasanya sebenarnya di polemik ini tidak ada bahasa membenci, tapi memang seperti kayak memang muhawarah atau ya ad-dinun nasihat atau saling menasihati. Tapi menurut saya begini dulu, di dalam bahasa, andaikan Mbak Alwi ini bukan Duriyah Rasul, kita tidak boleh membenci. Itu sangat setuju saya dengan bahasa seperti itu. Tapi begini, sebelum ada polemik ini, ada dari beberapa kelompok Mbak Alwi ini yang parah di dalam dia mencaci guru-guru kita. Contohlah seperti Gus Dur ya. Gus Dur dibilang bukan hanya buta mata, tapi buta mata hati. Kemudian kemana dari kalannya mereka? Apakah mereka tidak menasihati itu ya? Kemudian juga ketika mengatakan begini, seseorang kiai yang mengawini Habibah, meskipun mungkin bahasanya ada persetujuan dari Habibahnya dan walinya, itu tetap tidak boleh dan dikatakan bukan kiai, itu tai. Kemudian kemana dari kalangan mereka tidak bersuara? Sebenarnya ini yang sangat disayangkan oleh umat ini. Kuandaikan mereka juga bersuara, tentunya di muka umum juga, tidak fisiriyah begitu, tidak di dalam misalnya samar-samar atau di belakang layar, itu umat sangat sangat bahagia, atau sangat memang ini yang diperlukan oleh umat begitu. Sekali lagi, tidak ada diksi atau narasi dari teman-teman ini ya, yang sebenarnya di dalam polemik ini tidak ada kata membenci begitu. Itu menurut pandangan saya dan yang saya temui dari teman-teman begitu. Kemudian kalau Ustadz Suparman Abdul Karim mengatakan ada indikasi sepertinya mereka ini ingin menjauhkan umat ini dari kiai. Dari apa contoh atau tanjir yang disampaikan oleh Ustadz Suparman Abdul Karim? Saya setuju juga karena begini, ketika dikatakan bahwasanya belajar sama Habib yang bodoh lebih bagus daripada belajar dari seorang kiai begitu, ini sebenarnya narasi yang semacam ini itu sebaiknya tidak dimunculkan di depan umat atau di publik begitu. Karena kalau ia belajar namanya ta'allum, ya tentu belajar ilmu. Mau belajar apa lagi? Kalau urusan barokah itu hal yang beda, ta'dim hal yang beda. Ilmu ini adalah yang harus diambil dari seorang muallim atau orang yang memang paham terhadap
ilmu yang mau kita ambil begitu. Jangan begini, karena misalnya keturunan orang ini bagus, misalnya keturunan Habib atau Kiai atau siapa, meskipun bodoh kita tabarukan ngambil ilmu dari mereka, itu salah menurut saya. Ini yang akan menyebabkan umat ini tidak bisa berkembang begitu. Kalau bahasa kasarnya begitu, ini mungkin salah satu tanda dari kiamat, karena mungkin salah satu, atau bukan mungkin ya, memang ada salah satu tanda kiamat yang pernah saya baca adalah, salah satunya adalah orang bodoh diangkat sebagai pemimpin, dan lebih bodohnya lagi adalah orang-orang bodoh yang mengangkat mereka sebagai pemimpin, atau orang-orang bodoh yang diangkat sebagai pemimpin. Mungkin maaf ya bahasanya seperti ini. Memang ini merupakan bahasa yang disampaikan di dalam keterangan itu. Kalau kita mau belajar ya tentunya sama orang yang alim, bukan sama keturunan yang bagus. Itu hal yang berbeda. Keturunan bagus itu hal yang beda, seorang yang alim itu hal yang beda begitu. Jangan dicampur adukan. Kalau keturunan seorang kiai, putranya, gusnya, loranya, ya kalau dia bodoh ya jangan belajar dari mereka begitu. Apa yang mau diambil dari mereka tentang ilmunya? Kalau barokah, berkhidmah itu boleh-boleh saja. Bahkan kalau istilahnya itu untuk irtibat pada guru kita, maka boleh atau sangat dianjurkan untuk berkhidmah begitu. Tapi kalau masalah ilmu ya salah tempat begitu. Kemudian juga narasi yang disampaikan oleh Ustaz Suparman tadi, yang dikutip dari beberapa atau dari salah satu Habib yang mengatakan kaki dari Habib yang pemabuk itu lebih mulia daripada kepala kiai yang bersurban. Itu masya Allah menurut saya. Hal itu tidak pantas untuk diucapkan, apalagi seseorang tersebut mengaku dirinya intisabnya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa kok tidak pantas? Ya karena Nabi tidak pernah mencontohkan akhlak seperti itu. Karena Nabi ini diutus innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kalau bahasa kita adalah Nabi ini diutus untuk memberikan contoh akhlak yang baik begitu, bukan malah bisa mencaci, istilahnya merendahkan orang. Itu bukan seperti itu. Seseorang yang mengatakan entah dia terbukti atau tidak terbukti, bahasa kasar yang seperti itu, apabila yang diucapkan itu bertentangan dengan orang yang diintisabkan, itu kalau khususnya orang-orang awam akan menolak hal seperti itu. Contoh begini, ada seorang yang dikatakan nyata-nyata dia anaknya kiai tapi akhlaknya kurang bagus, maka orang-orang awam itu tidak akan memuliakan seperti itu, karena yang dimuliakan adalah akhlaknya bukan keturunannya begitu. Karena orang yang akhlaknya kurang baik ini sangat tidak pantas untuk dijadikan sebagai kutuah atau panutan gitu. Ya inilah satu polemik menurut saya di dalam nasab ini. Dan begini menurut saya sih, sangat yang salah satu dampak masalahnya adalah menyebabkan daripada kelompok Ba'alawi ini lebih introspeksi diri, lebih hati-hati, mungkin begitu. Salah satu masalah yang ada di polemik nasab ini. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.